kasih, tema kita pada minggu yang ketiga, saudara, dari tahun ini, bila masih ada yang belum kita terima dari Bapa. Mungkin tahun 2014, 2013 dan sebelumnya kita belum menerima sampai hari ini, saudara. Kalau kita masih ada yang belum kita terima, saya yakin itu normal, itu bukan aneh, itu normal. Dan kita harus mohon supaya Tuhan tolong beri kepada hamba apa yang terbaik. Barangkali permintaan hamba itu tidak bagus, tolong ganti permintaanku menjadi sesuatu pemberian yang baik. Katakan pemberian yang baik, yang datang dari sorga. Amin. Jadi kalau saya punya permintaan, saudara punya doa kurang baik, kita harus berdoa, Tuhan, hamba yakin doa hamba tidak sempurna. Itu sebab sempurnakan. Doa hamba yang kau sempurnakan. Roma 8 ayat 26. Karena kita orang penuh kelemahan. Amin. Tetapi Roh Kudus membantu kita. Katakan, tetapi Roh Kudus membantu saya dalam segala kelemahan saya. Satu contoh. Orang tidak tahu saya. Orang tidak tahu saudara. Saya tidak tahu saudara. Saya tidak tahu Bapak A atau Ibu B. Saya bisa menilai jelek A dan B ini. Saudara juga bisa menilai jelek saya. Karena saya tidak tahu apa-apa. Tetapi Roh Kudus itu tahu persisnya. Saudara, apa yang saya sangka terhadap Bapak A, Ibu B, saudara, itu Roh Kudus bilang, kamu salah. Kamu hanya melihat luarnya saja. Kamu hanya mendengar dari orang saja. Saudara, Roh Kudus tahu semua kelemahan saya. Saudara, orang mengetahui dan melihat muka saudara, depan kita orang. Tapi Roh Kudus tahu dalam kita. Katakan amin. Itu sebab kalau saya berdoa dibantu oleh Roh Kudus, itulah doa yang sempurna. Amin. Karena dia tidak lihat luar, dia tidak mendengar bisikan daripada manusia. Bahkan bisikan kita pun, tapi dia tahu persisnya kita. Sudah. Bisa aja seorang anak Tuhan berkata, Tuhan saya ini benar loh Tuhan. Saya ini hidup lurus. Saudara, tapi Roh Kudus tidak bisa dibohongin. Roh Kudus tidak bisa dikelabuin. Amin. Jadi orang yang paling tepat berdoa supaya dapat adalah, ya Allah Roh Kudus, tolong sucikan hamba. Dan ketahuilah isi hati hamba. Supaya engkau memberi yang terbaik, yang paling cocok, yang paling istimewa sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Para kekasih, bila masih ada kemungkinan besar kita semua memiliki tunggaan-tunggaan yang belum dijawab oleh Tuhan. Ya, bukan Tuhan nunggak kepada kita, Tuhan utang sama kita belum dikasih. Tetapi kitalah yang menunggak karena kesalahan dan kekurangan kita. Coba kita tengok. Dari pokok ini, saudara, dari tema ini ada 3 pokok pikiran tentang pemberian dari Bapa. Pemberian dari Bapa berarti satu, saya harus klaim janji Tuhan. Jangan katakan tuntut ya, itu kurang bagus. Klaim itu berarti, saya mendapat satu kupon dari toko saudara. Dan saya datang ke counter yang ditunjuk untuk saya klaim hadiah saya. Saudara, saya tidak menuntutnya di pengadilan. Tolong Pak Hakim diurus supaya itu hadiah saya berdasarkan voucher atau kupon ini dikasih sama saya, itu beda. Klaim itu berarti saya datang membawa dalam kerendahan hati. Kalau saya gengsi orangnya, saya orangnya sombong, saya tidak sudi datang ke sana untuk ambil satu gelas atau satu piring. Sederhana berapa duit? Ya, tidak ada harga. Tapi karena saya dan saudara itu mau datang dan kita mau klaim ini kupon saya untuk dapat 1 sendok atau 1 garpu. Saudara, engkau mendapat. Kita harus mengklaim. Kita harus datang dalam kerendahan hati. Banyak anak Tuhan salah dalam doa. Karena dia menuntut. Menuntut dan mengklaim beda. Saudara, menuntut itu saudara, engkau mau cari perkara sama Tuhan. Itu sebab Allah tidak bisa memberi kepada saya. Allah tidak bisa memberi kepada semua saudara. Karena kita mainnya nuntut. Tuhan, saya tuntut janjimu terjadi pada hidup saya. Saya lagi sakit. Tolong sembuhin saya. Saya tuntut janjimu. Loh, memangnya Tuhan salah apa?
Itu sebab kata klaim adalah dalam kerendahan hati saudara, dalam ketulusan, dalam kekurangan kita. Bapak tolong kasih kepada saya. Saya ada kuponnya. Saya ada pasal dan ayatnya. Saya mempunyai hak. Cuma saya mohon, tolong Bapak beri kepada saya hak saya. Jadi janji Allah adalah hak yang mau diberi. Hak saudara. Dia mau kasih kepada saudara. Kalau saudara bawa kuponnya. Kalau saudara mempunyai satu keresmian atau satu legalitas. Bahwa saudara menunjukkan, ini loh, saya punya hak untuk ambil. Ya saudara, hadiah diundi dari seluruh Indonesia. Saudara dapat satu mobil merek yang terkenal, keluaran terbaru yang harganya 10 miliar. Katakan demikian, saudara mengklaim, saudara tidak bisa menuntut. Itu pemberian gratis. Tidak ada hukum untuk menuntut pemberian gratis. Di seluruh dunia tidak ada hukumnya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa Anda dan saya itu menerima. Cuma kita salah mengklaim. Saudara. Kita menuntut Tuhan, kita marah kepada Dia. Sudah begini lama loh Tuhan. Saya mundur loh dari Tuhan. Saya akan pindah kepercayaan dan lain sebagainya. Saudara, anak-anak Tuhan perlu mengklaim. Kenapa? Karena dia tahu ada haknya dia di dalam kitab ini. Katakan, ada hak saya dalam kitab ini. Kitab ini adalah perjanjian Bapak saya yang di sorga. Amin. Para kekasih, mari kita akan menengok yang pertama. Bila klaim janji Bapak, klaim janji Bapak bahwa Ia pasti memberi. Katakan, bahwa Bapak saya pasti memberi kepada saya. Karena saya adalah anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Amin. Inilah yang Tuhan ingin, supaya janji Bapa bahwa aku pasti memberi. Aku akan memberi. Kalau engkau datang dalam doamu di dalam nama putraku yang tunggal, siapa namanya? Yesus Kristus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Maka aku pasti memberi. Itu jangan lupa. Itu rumus hukumnya. Cuma bagaimana kita sudah pakai nama Yesus belum dapat. Nah, itu sebab kita harus mengklaim janji Bapa. Dan klaim kita adalah harus sesuai dengan firman. Sehingga kita menjadi anak-anaknya yang bisa mendapat perjanjian Bapa. Amin. Marilah kita akan menikmati janji Bapa yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Para kekasih, kita akan baca. 1, 2. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Pengharapan. Katakan, pengharapan saya kepada Yesus yang sudah di sorga. Saudara, itulah. Jadi kalau kita percaya Bapa pasti memberi, apa alasanmu setan tidak terima? Setan tahu barangkali kamu cuma ikut-ikutan orang yang percaya. Apa alasanmu? Kok kamu pasti dapat dari Bapakmu yang di sorga? Teman-teman kita yang ateistik, yang tidak percaya dan yang pesimis dan yang tidak menyenangi kepercayaan kita. Apa sih gunanya kamu berdoa? Buat apa? Ternyata kamu tidak dapat. Benar enggak aku yang omong? Saudara. Nah itu. Saudara, sekarang saudara harus membangun pendirian konstruksi iman yang kuat. Kalau aku berdoa dan aku minta, karena aku punya dasarnya. Aku punya pengharapan yang kuat seperti jangkar. Sauh itu adalah jangkar. Kapal sebesar apapun ternyata, semodern apapun zaman sekarang, saya masih melihat mempunyai jangkar. Saya masih membaca mempunyai jangkar. Aku punya pengharapan itu seperti jangkar yang dilempar
di balik tabir dalam sorga. Dan jangkarku adalah Yesus Kristus. Sehingga aku boleh mendapat kekuatan dari sorga. Aku boleh berpegang teguh. Aku boleh dikerek sama dia. Aku boleh mendapatkan pemberian. Karena sudah ada yang merintis masuk dalam sorga, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau aku minta, aku order kepadanya melalui doaku kepadanya, dia pasti memberi. Haleluya. Jangan saudara punya pikiran, ya Tuhan pasti memberi kepada saya, karena memang dia Allah yang maha kuasa, itu betul. Tetapi itu tidak mengerjakan order saudara. Yang mengerjakan order kita di dalam doa adalah sudah ada, katakan sudah ada Yesus Kristus yang ada di dalam sorga, yang masuk ke sorga. Dan karena dia sudah ada di sorga, saya boleh menerimanya. Saudara, ini jalurnya. Kalau saudara tidak membangun konstruksi iman, pengertian teologis yang sesuai dengan firman, kita tidak dapat. Sebab apa saja yang berat, yang mustahil, yang tidak masuk akal, yang sudah tahunan saudara berdoa dan saudara belum mendapat, maka pada pagi hari ini, katakan pagi ini, saya pasti mendapat. Karena saya mempunyai alasannya, dasar yang kuat dari permintaan saya. Siapa yang bersyukur, angkat tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapat karena kami mempunyai dasar konstruksi secara teologis yang benar. Dan kami pasti menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Orang yang berdoa mempunyai pengharapan. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Oh, begitu jelas ya dituliskan. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, pegang janji ini. Tuhan, kata dokter saya, untuk bisa sembuh, biayanya besar. Saya harus operasinya lama dan berbahaya, 90% resikonya. Oh Tuhan, saya tidak punya uang dan apa yang akan terjadi? Saudara, engkau harus punya pengharapan. Aku mempunyai jangkar yang kuat dan aman. Katakan jangkar yang kuat dan aman. Bagi jiwa saya adalah Yesus Kristus yang sudah masuk ke dalam sorga, yang akan menjawab doa saya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menantikan janji Allah digenapi dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek ini adalah satu-satunya nama yang disebutkan secara gamblang dan terus terang dalam perjanjian baru. Dia adalah nama yang lain dari Yesus Kristus. Saudara, dalam perjanjian lama, ketika Abraham memberikan kepada seorang imam ya, dari Salem, imam ini datang membawa air dan roti buat Abraham. Sesudah dia Abraham mengalahkan musuh-musuhnya dan membebaskan kota di mana Sodom dan Gomora sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan. Saudara, maka apa yang terjadi? Imam ini, imam dari Salem ini, dia memberikan kepada Abraham. Itulah Melkisedek. Itu bayangan dari
pribadi Yesus. Katakan, Yesus Kristus, sumber kehidupan saya, jawaban doa saya. Amin. Dengan pendahuluan ini, maka kita boleh menikmati janji Bapa. Amin. Orang yang berkenan kepada Allah, maka Bapa akan mengangkat dia dan mempermuliakan dia. Ingat, uang Anda sebanyak apapun, kesuksesan Anda seperti apapun, engkau tidak bisa dipermuliakan. Engkau bisa wah. Kenapa? Karena mereka menjadi kaya bukan karena Tuhan. Mereka bukan karena berkat Tuhan, tapi karena mereka ulet, pintar, hebat, berani mati, tanggung risiko. Mereka punya gambling kuat sekali, tinggi banget. Itu sebab Anda dan saya harus tahu siapa yang mempermuliakan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Angkat tangan kanan saudara, yang mempermuliakan saya hanyalah imam besar saya,